Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Waidi Fillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Senang rasanya saya Dede Nugraha bisa kembali hadir menyapa Anda di program podcast bersama kami Waidi Muslim. Mudah-mudahan Anda yang sedang menyaksikan selalu Allah berkahi dan semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Baik, sahabat Waidi Muslim yang Allah muliakan, kali ini di program podcast Waidi kita kehadiran tamu spesial dari Madinah ya. Al-Ustadz Muhammad Januar Mahesa alias Ustadz Abu Al-Hanin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terakhir kali saya bertemu dengan Ustadz tahun 2018-an Ustadz ya? Madinah ya? Di Madinah, Masya Allah, Tabarakallah. Senang rasanya ketika kita berada di Madinah kemudian bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Madinah, bisa berbagi cerita, kisah, pengalaman ya, suka duka belajar di kota Nabi yang tentu sangat diinginkan, sangat diharapkan oleh teman-teman kita yang kemudian mereka ingin bisa kuliah di kota Nabi. Apalagi tentu kalau bicara mengenai kota Nabi ini banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang tentu sangat kita ketahui bersama ya, sahabat Waidi Fillah. Ustadz sekarang tercatat di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Madinah semester akhir Ustadz ya. Boleh dong Ustadz berbagi pengalaman dengan teman-teman yang bisa jadi yang sedang menyaksikan itu sudah ada rencana Ustadz. Ingin kuliah di Madinah, ingin menimba ilmu di sana. Apa yang kemudian jadi yang pertama barangkali Ustadz bisa berbagi keistimewaan apa kita bisa kuliah di sana di kota Nabi Madinah Al-Munawwarah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, teman-teman Waidi Fillah dimanapun antum semua berada. Yang pertama keutamaan sekolah di Universitas Islam Madinah ini. Yang pertama ya tentunya kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya. Masjid Nabawi itu kalau kita sholat 1000 kali lipat lebih daripada masjid-masjid yang lain. Betul. Kecuali Masjidil Haram ya. Yang ketiganya Masjidil Aqsa. Nah itu kita bisa tiap hari sholat di sana. Jadi ketika kita selesai kuliah itu ya, ba'da zuhur kemudian setelah asar itu nanti ada bis-bis yang siap ke Masjid Nabawi untuk ngantar kita mahasiswa-mahasiswa Madinah ke sana. Yang pertama. Terus yang kedua juga kita bisa umroh. Umroh tiap pekan karena kita kan libur itu hari Jumat. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Ya, jadi belajar itu dari hari Ahad. Minggu ya, dari Ahad sampai ke Kamis kita. Kita bisa umroh bahkan tiap pekan kalau badannya kuat Ustaz. 6 jam perjalanan. Iya. Dan nggak besar gitu. Ongkosnya juga ya. Sekitar 80 real lah kurang lebih. Ada kalau mahasiswa mungkin ada iya harga lagi khusus bahkan, kartu. Iya, bahkan bisa 40 real Ustaz. Oh, Masya Allah. Kali 4.000 aja berapa tuh? Setengahnya. Iya, Masya Allah bisa. Banyak sekali kemudian juga kita bisa belajar dari ulama-ulama besar tentunya. Karena kan di sana salah satu porosnya umat Islam, betul. Masjid Nabawi dan salah satu tempat Nabi Muhammad SAW tinggal kan setelah Mekah. Kemudian juga keutamaan lainnya banyak sebenarnya Ustaz, ya. Kota yang diberkahi, kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, tentunya. Kemudian juga lingkungan juga, Masya Allah sangat mendukung sana Ustaz. Ya, setiap ba'da asar atau bahkan full ya sampai malam, kadang sampai jam 10 malam itu kita masih menyaksikan halakoh Quran, kajian-kajian keilmuan, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu waris dan lain-lain di Masjid Nabawi. Dan itu semua tidak kita dapat di tempat yang lain gitu. Masya Allah. Banyak Ustaz. Ini juga Ustaz ada jamaah yang kemudian ketika mereka berada di Madinah ikut kajian tuh yang pada maghrib sampai isya tuh ya. Iya. Di pintu 15 kalau tidak salah ya. Iya betul. Pintu 15
Lantas kemudian bertanya juga Ustaz ke Anas, gimana ya bisa sekolah di Masjid Nabawi, karena mereka begitu pertama kali datang menghadiri halakoh-halakoh majelis-majelis ilmu yang Masya Allah ya disampaikan oleh masyayikh gitu ya, syekh di sana. Lantas tertarik, ini pengalaman Ustadz bagaimana bisa masuk di Universitas Islam Madinah, sulit atau mudahkah untuk teman-teman WD Villah untuk bisa menjadi mahasiswa di sana Ustadz? Ya. Jadi ceritanya gitu. Iya. Tahun 2013 itu saya udah sekolah di sini di Bandung ya. Nah di situ baru saya tertarik mau daftar ke Universitas Islam Madinah. Jadi Masya Allah ya, ini Allah itu memberikan kepada saya pernah mimpi cium Hajar Aswad. Masya Allah. Padahal belum pernah ke Mekah. Belum pernah ke Mekah. Oh. Tahun 2013. Kemudian tahun 2000, kalau tidak salah 2015 ya. Saya masih pasang ininya di akun medsos saya. Saya bermimpi bertemu Nabi. Masya Allah. Dengan telah mengetahui bagaimana syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, tahun 2015 itu saya daftar di Jakarta. Jadi sebenarnya ada 2 jalan ya untuk daftar ke Universitas Islam Madinah ini. Yang pertama online. Ya. Jadi kita ngirimin berkas dengan alamat websitenya Universitas Islam Madinah. Yang kedua offline. Nah, offline ini biasanya masyayikh yang dari Madinah itu, yang utusan-utusan kampusnya itu datang ke negara-negara, ke Indonesia, misalnya ke Malaysia dan lain-lain. Nah, di sana biasanya ada tempat-tempat khusus yang memang mereka jadikan untuk bagaimana cara mendaftarkan diri untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Itu pertama. Terus selanjutnya juga yang harus dipersiapkan ya dari sekarang itu pertama niat tentunya, niat yang tulus. Tasihun ya. Iya betul. Insyaallah ya. Dan terus juga mempersiapkan ini dari segi akademis, karena di sana itu tidak menerima kecuali nilainya di atas 90. Oh, di atas 90 ya? Jayyid jiddan biasanya. Nah itu insya Allah karena persaingan itu ketat Ustaz. Jadi dari seluruh negara itu ya, yang daftar itu kurang lebih 150.000 orang. 100 setiap tahun dari seluruh negara ya. Ada dari Rusia, Eropa, dari Afrika, dari Asia dan lain-lain. Nah, yang diterima itu hanya 4.000 orang per tahunnya. Dari 150.000? Iya. Hanya 4.000 orang. Dan dari 4.000 orang juga itu disaring lagi, dan mahasiswa Madinah itu yang dari Indonesia ini hanya bisa daftar yang masuk itu kurang lebih 150 orang. Satu per tahun. Indonesia ya? Iya, satu Indonesia. Oke. Dan Indonesia itu paling banyak sebenarnya. Paling banyak? Yang diterima 150 itu paling banyak. Ya, mungkin sekarang nambah lagi ya. Iya. Kemarin itu terakhir yang saya tahu 150 orang. 150 orang. Dari segi akademis yang selanjutnya, kemudian juga dari dari pemberkasan. Jadi dari paspor, kemudian dari kakak yang untuk keluarga, SKCK, kemudian terjemahan ijazah misalkan yang belum, kan ada juga kan yang sekolah itu dari SMA Ustaz. Iya. Saya sendiri dulu dari SMA ya? Iya. Basicnya bukan pesantren? Bukan Ustaz. Tapi Masya Allah saya tuh, jadi ketika SMA itu saya ikut pesantren setiap sore Ustaz. Jadi ada di Bandung? Iya di Bandung Ustaz, di dekat rumah lah. Ada iya. itu namanya pesantren ya, salah satu pesantren. Setiap pada asar itu saya ngaji sampai pada isya. Masya Allah. Jadi di situ ada ini giroh ya, semangat lebih. Kemudian barulah saya masuk juga ke universitas yang di Bandung ini, memperdalam bahasa Arab. Nah, karena nanti pas ketika interview itu yang ditanya itu bahasa Arab ya. Masyaiknya langsung pakai bahasa Arab, terus hafalan Quran. Ada hafalan atau memang harus 30 juz? Enggak, tidak harus 30 juz, tapi ya minimal nanti pas ketika ditanya itu ada. Itu nilai lebih lah, maksudnya yang membedakan kita dengan orang lain. Betul. Kemudian juga dari selain hafalan Quran ini juga kita kadang ditanya wawasan Islam. Sakofahnya ya? Iya, saya pernah ditanya tuh Ustaz sama masyayikhnya pakai bahasa Arab. Iya. Apa katanya ibu kotanya Jepang?
Tapi pakai bahasa Arab. Ibu kotanya Jepang. Ma'asimatu Yaban katanya. Nah, Saya mikir, oh ya Tokyo. hmm. Betul. Terus yang selanjutnya Ma'asimatu katanya apa ibu kotanya Pakistan. Nah di situ saya agak lupa ingat gitu. Bingung. Harusnya Islamabad kan ya. Saya nggak tahu itu jadi ladri gitu saya. Terus juga hafalan Quran kan tadi, kemudian Sakofah, kemudian juga kadang ditanya Nahwu Sorof Ustaz. Oh, bahasa Arabnya. Iya, Nahwu Sorof. Bagaimana fi'il fa'il dan lain-lain. Ilmu alatnya ya. Iya. Dan jangan kaget gitu kalau ditanya itu sama masyayikhnya. Ya, itu salah satu ya pembeda lah maksudnya. Berarti kita harus betul-betul punya modal di betul, sini ya. Betul. Harus punya dasar lah. Punya dasar ya. Betul. Meskipun saya dulu dari SMA, tapi ya saya orangnya ingin tahu gitu maksudnya. Betul. Tapi nggak sedikit Ustaz ya dari umum justru Banyak Ustaz. mereka bisa masuk ke. Betul Ustaz. Bahkan ada salah satu Ustaz besar, dia dulu dari SMA sekarang udah ngajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Doktor, Masya Allah. Masya Dari Allah. SMA Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Jadi betul apa yang dikatakan yang manjada wajada ya. Betul, Ustaz. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ya. Betul Ustaz. Oke, baik Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bagaimana awal ya tahapan-tahapan awal untuk bisa kuliah di Madinah. Ketika Ustaz kemudian keterima di sana, apa yang membuat kebahagiaan apa yang kemudian Ustadz bisa rasakan? Impian awal tadi ya, mimpi bisa cium hajar aswad, mimpi ketemu dengan Nabi. Masya Allah, tabarakallah, lantas qadarullah Ustadz, perasaan apa yang kemudian Ustadz rasakan ketika bisa berada di kota Nabi Ustadz? Sangat bahagia sih, tentunya sangat bahagia sekali. Kemudian karena sampai sekarang aja ya nyium hajar aswad susah Ustaz. Karena pas sedek-sedek gitu. Tapi sekarang mudah ya. Udah, tapi ditutup. Area itu susah Ustaz. Daripada kaman. ngezolimin orang kan. Betul. Udahlah. Ngacungin saya gitu kan. Isyarat aja ya. Iya. Masya Allah. Jadi perasaan sangat bahagia karena bisa tentunya tinggal di kota Nabi ya. Nggak semua orang bisa tinggal di sana. Banyak orang yang pingin umroh juga susah, tapi saya setiap pekan malahan bisa gitu kalau mau. Dan juga bertemu dengan orang-orang yang memang satu visi, satu misi itu Masya Allah. Teman-teman yang soleh, teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan itu sangat mahal sekali menurut saya ya. Kemudian juga bisa hadir di majelis syekh-syekh ulama-ulama besar itu sangat luar biasa. Kayak Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, dan itu kan ulama-ulama besar semua. Iya, betul. Dan diambil dari misalnya ustadz-ustadz banyak juga yang mengacu pada mereka, beliau ya, Syekh Sholih Al-Fauzan dan lain-lain. Luar biasa lah Ustaz, rasanya sangat senang sekali. Bikin mudah-mudahan teman-teman juga bisa gitu merasakan yang saya rasakan. Ustadz sempat cerita waktu kita berada di Madinah ya, di Masjid Nabawi. Banyak teman-teman Ustadz yang kuliah di negara-negara di luar dari Madinah yang kemudian tertarik, mereka kemudian ingin ke Madinah. Apa sih yang membuat lantas teman-teman Ustadz itu inginnya ke Madinah? Ada beberapa di negara-negara kita tahu bersama ya. Pertama kan Madinah itu fadailnya beda dengan ada keutamaan ya, yang membedakan dengan kota-kota yang lain. Iya. Kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, kemudian kota yang ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian kota yang banyak mengandung sejarah umat Islam tentunya di sana kan, porosnya, kemudian juga ajaran di sana masih murni. Iya, kemudian juga banyak sih. Kemudian juga mungkin ini nilai plus ya. Di sana tuh gratis, kita nggak bayar. Majanan ya? Free. Majan, free ya. Kecuali kalau kita ngambil ilmu umum, justru ilmu umum yang bayar. Oh, ilmu umum yang bayar? Iya. Kalau Ustadz jurusan Usuludin ya? Iya, jurusan agama itu nggak bayar. Iya. Jadi umumnya juga ada di sana? Ada, kayak kedokteran, arsitek, dan lain-lain. Ya. Bayar itu, mahal. Bayar, Masya Allah. Ada orang Indonesia yang kemudian? Ada beberapa. Jurusan umum ada ya? Segelintir orang. Cuman ya banyaknya alhamdulillah di jurusan agama. Iya. Ustadz, kita tahu di Madinah ada kampus Universitas Islam Madinah, di Mekah ada Ummul Qura. Ini apa yang membedakan Ustadz antara Ummul Qura dengan Madinah? Kemudian kenapa Ustadz lebih memilih untuk kuliah di Madinah, tidak di Mekah, di Ummul Qura ini Ustadz?
Karena saya nggak daftar ya ke Ummul Qura. Tapi setidaknya juga banyak Iya. teman-teman yang di Mekah ya Ustaz. Iya. Kata teman-teman ya bukan saya. Memang kalau menurut teman-teman, ya menurut saya juga lebih enak di Madinah. Ya, suasananya beda Ustaz. Ustaz kalau bisa merasakan Adem ya. bukannya nggak adem ya Mekah itu, cuman lebih adem Iya. gitu Madinah itu. Lebih Dan adem, ya. orang-orangnya tuh beda gitu Ustaz, lebih beda. Yang bukan ini ya, lebih ramah Ustaz, lebih ramah orang-orangnya. Ansor ya. Iya betul Ustaz. Kaum Ansor. Dan itu bukan isapan jempol, bener sekali. Jadi luar biasa ya. Saya di sana saya menjumpai ada tuh roti yang disimpan Ustaz di di tempat-tempat tertentu, nyediain buat orang yang makan, bahkan kurma gratis aja ya. Iya. Dan kalau Ustaz kalau masuk ke Masjid Nabawi kan, bagaimana mereka menyambut kita Ustaz? Betul. Saya akan makan di sufrahnya kan. Iya. Dan sangat terasa sekali Ustaz sampai sekarang. Bahkan di sana tuh ada muhsinin ya, yang khusus Ustaz, khusus mendamaikan orang-orang yang punya utang. Mendamaikan? Iya. Dibayarin Ustaz. Jadi kalau ada yang punya utang, senang kayaknya saya harus segera ke sana. Biar nggak ada utang. Luar biasa Ustaz itu. Terus juga ada muhsinin yang memang dia peduli sama mahasiswa. Kemudian juga peduli ke istri-istrinya mahasiswa, misalnya mereka membantu usaha-usaha mahasiswa. Banyak sih Ustaz ininya dari segi udara juga memang Madinah ini lebih beda daripada Mekah. Ya. Kalau dari universitas mungkin ya, dari akademis saya rasa nggak ada yang beda ya dari Ummul Qura dan Madinah. Sama-sama baik ya. Yang bagus. Cuman kalau saya sendiri pendapat pribadi lebih nyaman di Madinah. Di Madinah. Selain ada kuburannya Rasulullah SAW, ada bakinya. Bisa tiap saat ya. Iya, bisa ke sana ziarah, masyaallah. Nah, itulah Ustaz ya. Baik. Ustaz, bicara mengenai kuliah di negara yang sangat dicintai ya, negara orang Ustaz. Tahapan awal Ustaz bagi para penonton nih yang kemudian ketika melihat ataupun menyaksikan tayangan ini, tahapan awal sekali Ustaz untuk bisa kuliah di Madinah ini apa Ustaz? Tahapan awal ya? Tahapan awal. Apakah searching di internet via website tadi? Iya betul. Online, atau kalau di Indonesia mesti kemana? Apakah harus ke Jakarta atau di Bandung ada atau kemana nih Ustaz? Tahapan awal bisa teman-teman semua itu cari ya di internet Muqabalah Madinah. Muqabalah Madinah. Ya, Muqabalah Madinah Al-Munawwarah. Nanti di sana ada muncul biasanya. Ya. Terus di sana nanti ada link yang nunjukin kita langsung ke ke link universitas. Tapi di sana kan bahasa Arab ya. Iya. Jadi insya Allah teman-teman saya juga punya website ya di situ. Nanti bisa cari Muqabalah Madinah. Dibantu ya? Nanti. Ya dibantu. Jadi ada terjemahan apa aja syarat-syarat yang buat masuk ke Universitas Madinah. Di antaranya itu nggak boleh lebih dari 25 tahun. Nah, usia nggak boleh lebih dari 25 usia tahun. 25 tahun. Ini kameramen nggak bisa masuk karena lebih dari 25 tahun. Allah, iya, itu Ustaz. Ada ini nggak Ustaz, dengar nih, apakah harus ada rekomendasi dari ormas, dari Ada. mana gitu? Jadi rekomendasi itu bisa dari lembaga, juga dari tokoh Ustaz. Ya. Kalau dari ormas kayaknya enggak. Oh enggak ya. Dari tokoh, dari lembaga-lembaga yang memang kredibel ya. Betul. Dengan lembaga dakwah, terus tokoh-tokoh yang memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Insya Allah itu juga jadi bahan pertimbangan buat masuk ke Universitas Islam Madinah. Oke, baik. Jadi pengen saya juga nih, tapi lihat usia kayaknya nggak mungkin. Antum usia berapa sekarang nih? Anda 27 Ustaz. 27, cocok sekali, cocok 27. Berarti selesai S1 tuh Ustaz 28 ya. Insyaallah kayaknya lanjut S2 nih. Insyaallah. Usuluddin Ustaz, tema-tema di kuliah Usuluddin tuh apa saja sih yang dibahas Ustaz? Usuluddin itu kan dasarnya din ya. Dasarnya agama ya. Iya, agama. Jadi kita diajari usul-usul kayak usul akidah, usul salasah dan lain-lain. Kita juga belajar ilmu fikih sebenarnya. Oh, fikih juga dipelajari ya. Kemudian tarikh, sejarah Islam,
Kemudian ilmu waris kita belajar Ustaz. Iya. Ilmu waris. Ilmu waris kan di Indonesia udah ini ya maksudnya. Faraid? Iya, maksudnya udah jarang gitu. Betul. Nah, ini yang harus kita ini lagi, faraid. Kemudian juga kita belajar namu sorof, belajar Al-Quran tentunya, hadis juga ya. Betul. Kemudian juga banyak Ustaz ya. Banyak. Ya, berkaitan dengan ilmu tauhid juga. Dan materi dakwah juga ya. Iya, materi dakwah, bagaimana cara kita berdakwah, uslubnya, gaya bahasa, terus bagaimana kita dapat mengajak mad'u ini, ya mendoktrin lah ibaratnya, tapi dengan cara yang baik, dengan ilmu yang benar-benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Fikih dakwah juga ya. Fikih dakwah, ya. Iya. Baik, Ustadz, kegiatan Ustadz tadi dijelaskan jelas ya kalau di kampus, kuliah. Nah, kalau di luar kampus biasanya apa? Lagi musim-musim libur kan biasanya musim panas libur ya? Musim panas libur kemarin. Musim panas libur. Kalau lagi libur, mahasiswa sana tuh ngapain nih, Ustadz? Jadi tour guide? Banyak Ustadz. Sebenarnya ada juga di sana daurah kalau libur. Oh, di Masjid Nabawi? Iya, di Masjid Nabawi ada di Riyadh, ada di Jeddah dan lain-lain. Oh. Ada di tempatnya si Al-Utsaimin, Unaiza. Kemudian juga selain daurah ya, pasti kita ya olahraga. Iya. Kemudian juga kita liburan. Teman-teman ini ada yang ke Palestina. Liburannya tuh ya. Iya, keren, liburannya ke Palestina. Liburan kita 2 pekan biasanya kalau Baina Faslain itu ya. Nah, 2 pekan. Terus kalau misalkan sekarang liburnya bisa sampai 3-4 bulan. Oh. Ada yang ke Turki, pokoknya macam ada yang ke Mesir. Iya. Mahasiswa. Dan biasanya ada harga khusus buat mahasiswa juga ya. Ada yang jadi itu terkait. Tour guide juga ya. Ini keren. Tapi kalau teman-teman kadang suka bilang hiburan di Madinah apa ya? Padahal tadi ya, ini juga bagian dari hiburan ketika mereka bisa daurah bareng. Betul. Ustaz ya. Itu adalah bagian hiburan bagaimana hati kita juga bisa terus terpaut terikat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Ustaz, setelah selesai kuliah ini ada rencana apa nih, Ustaz? Rencana sih banyak ya. Banyak. tapi step by step tadarruj. Mungkin bikin pesantren. Tapi sebelum bikin pesantren mungkin ada tawaran jadi mudir atau kepala sekolah di ma'had dan lain-lain, ngajar dan lain-lain. Tapi saya juga senang bisnis sih, Ustaz. Bisnis juga. Ya. Ustaz bisnis apa nih? Boleh berbagi pengalaman, informasi. Alhamdulillah saya tuh suka impor barang dari Saudi. Kurma? Iya, kurma ajwa, kari, parfum. Kemudian sejadah dan lain-lain. Iya. Dari Saudi itu. Kalau dengar ajwa, ada hadisnya saja mengenai keutamaan ajwa ya. Iya. Masya Allah. Ini kan apalagi teman-teman juga sahabat-sahabatnya yang belum bisa ke Madinah, belum bisa ke Mekah untuk umroh, lantas ingin menikmati istilahnya oleh-olehnya ya. Bisa pesen juga nanti ke Ustadz ya, Masya Allah. Ustadz, Madinah Al-Munawwarah tadi yang Ustadz sampaikan banyak sekali fadilah, keutamaan yang bisa kita raih di sana Ustadz ya. Lantas bagaimana kemudian Ustadz bisa tetap kuat istiqomah di tengah-tengah? Tentu pastilah ada suka dan dukanya Ustadz ya dalam kuliah ini Ustadz ya. Mungkin materi kuliah yang dirasa berat gitu kan. Betul. Kerinduan juga Ustadz sudah menikah ya. Kerinduan dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ustadz bisa memanage itu semua Ustadz? Kerinduan ya. Pasti rindu keluarga. Berat sekali sih Ustadz ya. Dari pas awal-awal itu banyak juga teman-teman yang nggak kuat masuk ke ma'had dulu Ustadz. Karena kan bahasa sana juga agak sulit ya ketika misalkan meskipun kita sudah belajar misalkan di Indonesia bahasa Arab. Betul. Jadi di sana itu ada khusus ma'had Ustadz. Jadi belum masuk semester 1. Persiapannya? Iya, 2 tahun kurang lebih. Nanti dites bagaimana dia masuk atau enggak kriterianya. Terus memang awal-awal tuh sulit Ustadz bahasanya ya. Bahasa mereka kan cepat. Ya. Terus ketika kita mendengar juga ada kata-kata yang gharib ya.
yang asing ya, yang kita nggak tahu gitu bahasa apa ya. Tapi dengan berjalannya waktu beriringan, alhamdulillah jadi kita terbiasa ya. Makanya bisa itu karena terbiasa itu betul. Iya, bisa itu karena terbiasa. Teman-teman itu ada teman sekamar saya itu orang-orang Afrika. Jadi kita kan nggak tahu ya pakai bahasa Afrika, makanya kita pakai bahasa Arab setiap hari. Ya. Jika rindu ya pasti rindu keluarga. Ya. Tapi itulah ujiannya, Ustaz. Ujian. Berat memang, Ustaz ya. Jauh dari keluarga. Saya kalau nggak di Madinah nggak bakal diambil saat itu beasiswa. Oh. Ya maksudnya kalau nggak di Madinah dan Mekah gitu ya, tempat yang memang Allah jamin keamanannya. Betul. Buat apa jauh-jauh kuliah ya, di luar itu. Iya. Karena tanah air itu Indonesia itu Masya Allah sangat saya cintai gitu ya. Betul. Orang-orangnya yang ramah dan suasana yang mendukung. Harus sabar ya. Tapi setidaknya biasanya kalau ada jamaah yang sedang berada di Madinah, kemudian Ustadz bertemu, ada yang ngajak ngobrol, itu setidaknya bisa penghibur ya? Penghibur. Yang ngajak ngobrol kan nggak sedikit. Betul. Lihat orang yang kemudian bawa kitab, itu mahasiswa. Betul. Ciri-cirinya ya. Iya. Indonesia ya katanya. Aduh, ya Allah. Itu jadi penghibur juga ya? Betul. Jadi pas ketika ketemu jamaah Indo itu senangnya luar biasa ya. Masya Allah. Ada ngobrol dari mana Pak? Dari Jawa. Dari mana Pak? Dari Sumatera. Masya Allah. Luar biasa. Siap kuliah ke Madinah Anda ya, di Fillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk Anda bisa seperti Ustadz. Sekarang ini berarti udah masuk tahun keberapa nih Ustadz? Sudah berapa tahun di sana? Udah mau keempat. Mau keempat ya? Tahun keempat ya. Umumnya 4 tahun ya? 5 tahun? 4 tahun ya. Di kuliah S1 ini ya, di Universitas Islam Madinah. Banyak sekali tentu keutamaan yang bisa kita raih. Apalagi beliau tadi sampaikan ya, bisa setiap saat kapanpun ingin ziarah ke makamnya Nabi ya. Kemudian ke sahabat beliau, juga bisa ke makamnya Baqi ya. Dan tentu bisa kita nikmati beberapa tempat-tempat bersejarah di sana. Kemudian tadi adanya keistimewaan, keutamaan yang bisa diraih dan ketentraman ketika kita berada di Madinah. Dan ini sangat-sangat diinginkan oleh semua orang ya. Ustadz, di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana perkuliahan Ustadz juga teman-teman yang lain? Online. Unboarding gitu ya. Katanya dari jarak jauh gitu. Jadi bahkan ketika itu Corona itu bulan apa ya? Maret kalau kan? Tidak salah Maret begitu ya? Sampai ke Indonesia. Iya, nah itu kalau nggak salah April itu kita sudah lockdown. April udah lockdown. Jadi pembelajaran semua dihentikan, tapi dialihkan jadi online. Jadi via online lah. Via online. Ya. Saya sempat lihat di medsos juga, saat itu cukup viral juga ya. Ada yang mahasiswa yang kemudian bikin video lagi di hotel bintang 5. Oh iya betul. Kemudian menyampaikan bagaimana baiknya Raja Salman memberikan fasilitas kepada para mahasiswa yang sedang kondisi seperti ini. Yeah. Mereka disediakan. Betul Ustaz itu? Betul. Masya Allah itu. Itu di Ummul Qura. Karena kita juga kalau di Madinah juga sama sih seperti apartemen gitu. Kita sudah ini itu di Ummul Qura Masya Allah. Jadi karena mahasiswa Ummul Qura tidak terlalu banyak seperti di di Madinah ya, di UIM ini. Jadi mereka itu dialihkan ke ke hotel-hotel. Dijamin itu sama makannya dan lain-lain. Luar biasa itu Masya Allah. Tapi tetap di hotel ya, jangan di hotel kemana-mana. Diam itu Masya Allah itu luar biasa. Dan Saudi Arabia ini kalau ngasih kebaikan itu mereka nggak gembar-gembor, sembunyi-sembunyi gitu. Oh iya. Bahkan sana itu ada pengungsi dari Suriah, dari Yaman, di tempat-tempat tertentu. Betul. Nggak dipublis. Oh. Alasannya itu katanya buat apa dipublis? Ya, muruah merekanya kasihan gitu. Betul. Malahan malu gitu kalau mereka dipublis itu. Jadi sembunyi-sembunyi. Dan memang kan sesuai sunnah ya, maksudnya. Betul. Kalau kita melakukan kebaikan, sir. Iya betul sir. Masya Allah. Dan termasuk negara kita pun alhamdulillah ya, banyak sekali bantuan-bantuan dari Saudi juga ya. Betul. Kita ya yang paling sederhana aja, lihat masjid-masjid biasanya suka ada kubah-kubah khusus gitu, kubah-kubah khas. Biasanya suka ada bantuan dari Saudi ya. Betul. Termasuk ketika bencana-bencana, musibah
di Indonesia, Saudi juga menjadi terdepan juga untuk memberikan bantuan. Ustadz, ada pesan-pesan terakhir untuk sahabat nih YD Fillah yang kemudian menyaksikan tayangan ini. Ini kan judulnya Mencari Ilmu di Kota Nabi. Iya. Pesan apa Ustadz yang bisa disampaikan? Pesan saya apa ya? Yang pertama, dalam segala hal ya, terutama juga untuk ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Taala, dan ikhlas ini hanya bisa dirasakan oleh kita dan Allah. Ya. Orang lain nggak tahu, jadi nggak usah dengar kata orang. Urusan hati itu ya, karena nggak ada yang bisa tahu itu kecuali Allah. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, mencari ilmu ini kan wajib ya, apalagi ilmu agama. Ilmu dunia aja kita cari mati-matian Zat ya. Apalagi ilmu agama yang memang apa ya namanya wajib gitu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kemudian juga yang saya rasakan pribadi ya, dengan saya menuntut ilmu agama ini, Allah buka dunia saya. Meskipun tujuan saya awalnya bukan dunia ya. Tujuan kita akhirat itu ya. Ibaratnya gini, teman saya pernah ngasih nasihat. Ketika kita menanam padi katanya, maka rumput pun akan jadi. Tapi pas ketika kita menanam rumput nggak jadi tuh padi ya. Makanya ketika kita mencari akhirat yaitu padi betul. Maka dunia pun akan dapat ya. Tapi ketika kita mencari dunia maka akhirat kita tidak akan dapat ya. Itu yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan sampai istiqomah katanya. Qul amantu billah tsumma istaqim ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, maka kemudian istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Maka yang paling sulit itu adalah istiqomah sebenarnya. Ya, sampai akhir. Dan saya juga belum sampai akhir ya. Karena makanya banyak perkataan para ulama itu kalau misalkan mau cari tauladan itu yang sudah wafat. Betul ya. Kalau yang masih hidup kan kita nggak tahu gitu akhirnya gimana kan. Makanya ya cari yang ulama-ulama yang saleh, ustaz-ustaz yang sudah meninggal yang bisa jadikan tauladan. Bukan berarti yang masih hidup ini tidak bisa mengambil bukan teladan, bukan. Tapi mereka yang lebih selamat sudah meninggal di atas istiqomah. Dan mudah-mudahan kita juga tak lupa Ustaz. Sobar juga jadi modal. Oh betul. 4 tahun kuliah di sana. Harus sabar ke sana. Ekstra ya. Man sobaro. Betul Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Abu Al-Hanin Muhammad. Anda juga bisa silaturahim dengan beliau di Instagramnya. Insya Allah banyak ilmu juga informasi bermanfaat untuk sahabat YD Fillah ya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YD Muslim. Instagramnya Anda bisa follow di YD Muslim Official ya, _official. Semoga dengan hadirnya tayangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.